Hero Revitalize ternyata. Oke. Matchup Gatot Kaca kah? Untuk frontlinernya, tapi ini gue masih melihat gimana cara following up Valentina untuk bermain dari front to back nih. Mungkin Valentina bareng sama Hylos nanti akan mainin depan ya. Tapi tujuan utama pasti Fanny ke belakang. Sekarang aku yang overthinking gara-gara Lim bilang healer. Melawan Cloud, melawan Hylos memang tidak mudah untuk membawakan healer. Ri, entah kenapa dengan adanya satu buff dari Minotaur ini make sense untuk dibawakan sekarang. Wah, tapi stop Fanny-nya agak susah, Be. Stop Fanny agak susah, tapi untuk Cloud dengan Storm ada efek knock up airborne, Blazing 2-nya cancel. Iya, itu easy to cancel sih benar Cloud Mino. Tapi Gatot sih gue masih. kalau lihat Gatot, Gatot yang paling normal. Karena Revitalize kalau nggak dilawan pakai Revitalize itu akan selalu kalah Rivernya. Iya. Berat banget pegangin River kalau nggak ada Revitalize lawan Hylos gini. Kecuali mau diduain pakai ya Hilda Chow yang di band sekarang, Ya. bareng sama Varsha yang mainnya di River bukan di laning. Ya kalau Chow Varsha oke lah. Tapi Lui. Ini sempat kita saksikan juga waktu kemarin bagaimana Sanji dan juga Ohe bermain dengan Cloud dan juga Luoyi. Tapi untuk Valentinanya akan ditaruh di EXP. Ya, karena kita udah sempat melihat bagaimana Sora yang dijawab dengan Valentina. Quick prediction, bagaimana menurut kalian dari draftnya? Onyx semuanya. Bahkan 5 suara walaupun kisaran cuma 3 menuju ke Onyx ID yang berhadapan dengan Yangon Galacticos. 1 kemenangan menuju ke seeding 2-0. Let's get it into the land of dawn. jadi kita mari menyaksikan mampukah Onyx membungkam Yangon Galacticos di hari ulang tahun Han? So M7, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Satu kemenangan yang dibutuhkan untuk masuk ke seeding 2-0. Lebih aman lagi. Sudah ada alter ego yang menunggu juga perwakilan dari Indonesia di seeding 2-0. Tapi ingat Yangon, ini masuk ke tim yang memang lagi kuat-kuatnya. Banyak banget informasi kayak yang tadi kami udah bilang juga. Di hasil skillnya lagi bagus banget. Tapi gua ngelihat dari game ini mereka punya celah yang lumayan banyak. Ya, celah yang lumayan banyak, tapi front to back mereka sangat kuat. Dan bisa dibilang dari ngomongin posisi dari Yangon Galacticos kali ini mereka cukup agak ekstrim dengan menggunakan Valentina sebagai counter seorang Sora, bukan di arah mid lane tapi ya. Tapi di head to head kan di arah EXP lane. Menurut gua masih fine sih. Masih fine benar. Tapi kalau ngomongin ke arah head to head 5 versus 5, kalau permainan dari crowd controlnya nggak dapat, ini Yangon Galacticos yang bakal bisa dapat ganjarannya. Oke. Dengan emblem basic command emblem ternyata untuk fan dari Valentinanya. Pakai Brave Smite juga FOB. Ini bikin sustainnya bakal kuat banget. Sementara dari Luffy sendiri dia pakai emblem tank di dasarnya. Biar nggak terlalu tipis. Memang minusnya adalah damage-nya kurang, tapi nggak masalah menurut gua. Tinggal itemnya aja. Sementara dari sisi gold lane, Skylar dengan FOB. Ini dengan adanya FOB harusnya sustain dia lumayan bagus ya. Apalagi dari stage sendiri dia pakai Master Assassin. Ini naik darahnya juga nggak terlalu banyak. Dan kita lihat juga positioningnya untuk dari para pasukan Yangon Galacticos kayaknya udah mulai sadar kalau 2 jungle ini sudah berada di level 4. Yang mulai harus dikhawatirkan adalah permainan dari Fanny tersebut. Jadi target utama dari seorang Kairi. Dilihat, untuk ke arah belakang adalah sebuah jawaban meskipun dengan adanya Turtle akan menjadi tujuan utama mereka. Karena Kairi kalau dia memaksa dapetin satu poin kill di tengah itu nggak akan worth it dengan pertukaran pas di Turtle. Tapi sakit banget ya memang momentum dari kalah sakit. Ini jadi rugi di Kairi sih jujur aja. Iya, tapi tuh momentum dari Leo sakit banget. Sementara Turtle tanpa dari Purple Han sepertinya akan coba untuk kontes. Oke, Barbriel telah dipanggil kali ini bakal di depan sana ada power retribution dari seorang Kairi. Masih mendapatkan satu momentum Beamwall dari pengasah para pasukan dari Yangon Galacticos. Mereka mau membalikan kembali kanan tapi sayangnya lebih one by one situation bersama dengan Sora sebagai angka yang sama, 1-1. Tapi tetap keunggulannya bottom lane Skylar versus Stitch. Oh lihat, pasifnya muncul terus. Masih aman sih. Dari keduanya masih susah untuk dapetin kill ya. Dan retribution Kiboy mau nggak mau dia harus pakai akhirnya dari Han karena Kiboy yang datang tadi harus ngusir dia lagi. Karena kalau Kiboy pasifnya nyala, satu kali gebuk bisa nggak sengaja purple hilang. Iya. Bahkan kayak damage dari Gatot Kaca itu kadang-kadang nggak expect juga loh orang sesakit itu ya. Iya. Karena pasifnya muncul terus cepat. Benar-benar. Keuntungan secara nggak langsung tadi akan ada jatuh untuk Onyx. Karena mereka dapetin turtle-nya. 1 tukar 1 masih fine menurut gua. Dan objektif dari kedua gold lane-nya sama-sama nyari Trinity. Entah itu dari Stitch, entah itu dari Skylar.
dan udah mau Dibikin gak bisa teleport. Dibikin gak bisa teleport. tetap sih dia akan paksa datang ke bawah jadinya untuk cepetin travel time aja. Tapi Stikable Oke, Stikable fokus menuju ke arah seorang Skylar tapi nampaknya gagal. Karena Skylar lost vision pertama satu tidak kena ke arah steel cable-nya. Dan Katsur tadi sekalipun keluar itu nggak bakal berimpact sama sekali. Masih belum ada damage-nya. sama dari Skylar juga masih belum bisa tadi untuk nge-burst. Makanya dari keduanya milih untuk sama-sama mundur aja, nggak terlalu agresif juga. Dan tipikal gameplay yang kayak gini menurut gua bakal bagus sih untuk Onyx. Betul, setuju banget. Karena mereka juga bawa marksman gitu kan. Apalagi nanti untuk landingnya bakal lumayan kuat. Sans! Wow! Almost the takedown Sans kali ini. Flickernya telah dikeluarkan untuk menuju ke arah turtle yang kedua. Ini berarti ada satu potensial Sans harus lebih sabar untuk ngebuka positioningnya. Ya, harus lebih respect lagi ya. Damage dari Han ini cukup buat nge-shutdown dia. Di sisi lain Keyboy, karena pok damage lumayan banyak dan ketarik lagi. Oke, Keyboy mencoba untuk kabur dengan Avatar of Guardian. Informasi yang didapatkan tidak ada Avatar of Guardian. Tidak ada flicker dari Sans. Apakah Kairi mampu berhasil mendapatkan turtle yang kedua untuk tim Onyx kali ini? Karena Ying sudah memiliki torrent di tangannya, langsung coba dipasang oleh seorang Kairi. Dibalikan kembali keadaannya. Untuk ke arah belakang, dibalaskan. Balikin. Restra kali ini. Membarkan para pasukan dari tim Yangon Galacticos. Meanwhile Han berhasil mendapatkan retribution mundur ke arah belakang. Kairi tertinggal seorang diri di depan sana. Menjadi target utama dan ter-take down. Itu dia torrent moment. Ying yang membalikan kembali keadaan yang sudah dimiliki oleh para pasukan dari tim Onyx ID. Menurut gua agak terlalu terburu-buru sih. Ya, tujuannya agak beda tadi. Ada yang mau ambil killnya. Dan ketika killnya nggak dapat, selesai dari Naruto. Han langsung lompat ke bagian depan. Dia tahu kali ini team fight-nya bisa dipaksakan. Dan hati-hati 1300. Wah, Dibeli coba. oleh yang... Oke. Sedikit ada pause kali ini. Oke, sabar. Coach Zoraveki yang sempat mention ya, kalau lawan Myanmar, ingat mereka nggak bermain dengan textbook, mereka bermain dengan improvisasi. Ya, benar. Semuanya berubah ya ketika in game mulai, mereka langsung adaptasi. Apa yang kurangnya nih langsung diperbaiki. Ya, dan itu dia yang cukup sulit kalau bisa gue bilang. Sekarang ngelawan orang yang textbook dan ngelawan orang yang fleksibel dengan improvisasi yang lebih tinggi itu lebih sulit dari improvisasi. Karena mungkin kalkulasi kita dia akan ke kanan, tapi ternyata dia mundur atau maju itu nggak terkalkulat, Prof. Dan riset lagi sekarang, karena gold lagi dipegang oleh Yangon nih. Cuman nggak jauh, karena 1000 gold aja gitu kan di menit, hampir ke menit 6 masih fine. Setup objektif, ini yang bakal jadi tanda tanya nih. Leomord yang tadi kita harapkan untuk dapetin turtle, ternyata nggak bisa. Sementara dari sisi lain, Fanny akan dapat space. Di menit kelima, gue rasa Fanny akan ngambil landing jauh. Yang dimana itu bakalan bikin itemnya lebih cepat lagi. Split push. Iya. Dia akan main split push. Sedangkan ngomongin karena Onyx ID, belum ada yang kuat untuk bisa nahan split push. Apalagi Kairi. Head to head kayaknya masih kurang wise sih. Naruh Kairi di arah landing nanti sama dia. Wah, screening dari Blink-nya juga bagus banget loh. Dia tahu nih kapan dia harus nahan, kapan harus ngebuka vision. Sementara dari item Skylar dan Stitch nggak beda jauh ya, sama-sama udah jadi satu item pertama. Pick-off-nya belum ada jalan lagi nih. Karena dua-duanya tipikal hero counter setup. Oke, counter setup yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Yangon Galacticos. Poking damage gantian kali ini Blink yang tidak dalam posisi yang maksimal. Tapi kalau ngomongin karena Gatot Kaca, Keyboy nggak boleh terpancing ya. Karena Keyboy sekali terpancing jadi akan menjadi sebuah momentum yang berbahaya. Lutfi standby out position. Menuju ke arah Srombin di depan sana. Memaksa mendapatkan satu buah point kill. Lalu dibalaskan dan itu dia Federasi ke arah belakang sangat baik. Dan para pasukan dari tim Yangon Galacticos, mereka mencoba untuk melakukan sedikit counter setup. Tapi nampaknya Lutfi almost ter-take down. Ying. Lalu kuat di depan sana ada power of retribution-nya kalah Kairi. Kairi. Retribution-nya kali ini tersteal kembali di takeover. Yang dilakukan oleh Han. Wah, off camera tadi memang dari Kairi, tapi momentum yang damage-nya besar sekali. Ternyata ada steal yang begitu baik, bawahnya juga langsung didorong. Jangan lupa mereka punya Lui, ada Lina nih yang selalu bisa mempercepat travel time dari teman-teman Yangon Galacticos. Wow. Steal terhadap turtle yang mungkin tadi Kairi merasa itu udah mulai cukup aman. Dan Lutfi dengan Srombin menuju ke arah dua orang, tapi ternyata hanya satu yang bisa didapatkan. Itu kayaknya kerugian yang sangat mahal untuk para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Ini masalah yang cukup serius sebetulnya. Betul, 2.500 gold di menit ke-8. Tapi kalau untuk high ground, oh ditabrak. Langsung coba ditabrak sampai di depan sana, berhasil mendapatkan salah, berhasil duet. Berhasil melakukan counter setup berpasukan
pasukan dari tim Yangon Galacticos, mereka terlalu kuat. Tapi sayangnya, Han tidak bisa berhasil mendapatkan apapun. Kairi masih melebih. Lina dari perbatasan tempat ya. Momentum yang akhirnya didapatkan oleh K-Boy. Tapi nampaknya mereka masih punya travel time untuk mundur ke arah belakang. Lina Tour and Travel membuat para pasukan dari tim Yangon Galacticos kali ini setidaknya terambil poin killnya. Ya, Fatback. Undertaruh sih memang tadi. Lumayan beresiko dari Yangonnya juga. Tapi kalau kita lihat gold dari keseluruhan ini turun. Jauh. Goldnya turun. Tadi 2000 lebih dan sekarang ke under 2000. Itemnya juga kerasa banget. Sementara Han kelihatan dari Kairinya. Gak bisa sih, susah banget. Leomord tangkap ke arah Fanny tuh agak berat memang. Iya, mutusin kabel aja udah syukur ya. Iya. Even Phantom Stitch itu bisa ada sedikit knockback. Tapi menurut gue tetap akan susah. Stitch ini juga bagus loh tadi, Lim. Iya, dia timingnya bagus banget. Sementara kan Sansi pakai flicker nih. Ketika di open sama Ying, itu harus benar-benar hati-hati. Karena dia bukan purify. Instant kill tadi masalahnya, nggak bergerak sama sekali. Skylar harusnya udah mulai hati-hati. Kali ini kondisinya belum ada Will of Nature. Dan Kairi juga standby on position. Dia menjaga Skylar just in case tiba-tiba langsung ada komitra Skylar. Ya. Ini bisa langsung dimainkan. Karena memang vision terakhirnya kita lihat ada Fanny-nya di arah top lane. Luffy akan ngebuka di bagian depan. Satu persatu nih Hati-hati. akan ditarik dulu. Landing jauh juga bakal jadi power dari Yangon nih. Soalnya dari teman-teman Onyx nggak ada yang bisa landing jauh. Oke. Paling agak sedikit defensif ya. Paling Sans mungkin dia clear abis itu balik ke dengan Wings by Wings. Atau dari Leomord juga dengan momentum damage yang sakit. Itu clearnya cepat banget pasti. Kalau ngomongin antara koneksi Sansa juga Keyboy, kita udah gak usah meragukan sih di mid lane ya kan. Tapi kalau ngomongin karena Luffy, dia harusnya lebih hati-hati. Karena kalau Luffy kita lihat di sini, dia connect sama Sans. Tapi Keyboy, dia agak cukup menahan Avatar Guardian. Bisa gue bilang, kalau Keyboy memang gak coba untuk targeting ke arah belakang, minimal nutup damage dealer yang diberikan oleh Yangon Galacticos. Mungkin jaga-jaga sih. Nggak bisa kayak semuanya dipencet barengan gitu kan. Takut gagal tapi lurus pathway. Oke, tapi kali ini Glorious Pathway dibuka. Para pasukan dari tim Onyx mencoba untuk melakukan setup, melakukan take over terhadap Lord. Ingat, ini bukan turtle. Keuntungan sangat melimpah. Siapa yang coba dipaksakan oleh Luffy Avatar Guardian? Kali ini Fornati membuat para pasukan dari tim Yangon Galacticos. Mereka mendapatkan semua keuntungan. Kairi udah gak ada lagi Marfielnya. Tapi Hunter take over oleh Luffy. Dibalaskan dengan suami dari seorang Ying. Bahkan Skylar gak punya Wind of Nature mencoba untuk bertahan seorang diri. Dan Ying datang, dive in, menutup seorang Skylar. Kehilangan Keyboy, kehilangan Skylar, membuat akhirnya Lord harus sedikit di-delay lagi. Tapi kabar baiknya tanpa adanya Han, teman-teman dari Yangon juga nggak bisa nih untuk start dari turtle atau Lordnya terlebih dahulu. Lui-nya free banget loh dari tadi. Ya. 4-0 nih Lui. Tapi tadi udah bagus banget sih yang dilakukan antara Keyboy dan juga Luffy. Itu yang aku maksud, Lim. Ada yang dapetin dengan Stromin, ada yang nutup ke arah petu gede. Tapi sayangnya tadi nggak dapet sama petu gede. Oh, Luffy harus mundur ke arah belakang sih. Stromin dibaliskan ke arah, tapi damage-nya nggak bakal bisa diterima. Luffy lebih banyak lagi. Damage terlalu sakit. Luffy masih terlalu lembek dengan 3 kali ter-takedown. Yang kemungkinan akan membuat Lord ini akan di tangan dari Yangon Galacticos. Wah, tapi kayaknya bukan Lord yang bebas sih. Ini bukan Lord yang free. Karena kontes bakal terjadi dan let's see. Dicoba. Fedora Strike dipaksa oleh saat satu yang terakhir Retribution Han. Kairi di zona itu tenang, Avatar Guardian untuk Keyboy mundur ke arah belakang semua jawaban. Tapi one last hit, Ying, dive in, Kairi terperangkap di depan sana. Membuat para pasukan dari tim Onyx ID mereka kehilangan 2 member. Noki Boy di saat mereka harus melakukan defense dengan Lord yang lumayan mengerikan. Oh, ini masalah yang sangat serius bahkan. Heptasis Malefic masuk ke dalam War X. Dan gue mau nanya nih, Be. Gimana sekarang, Be? Landing jauhnya nggak bisa dipegang juga. Ya udah pasti bakal repot ya karena lawannya adalah Fanny. Dan Han bener-bener sangat presisi sekali. Dia nggak mau loh kalau misalkan hadir. Ketika landingnya kalah, dia mau landing jauhnya menang dulu. Iya. Makanya dia bener-bener manage banget minionnya. Tapi kalau kita ngomongin winning condition sedikit, Lim. Onyx ID selama masih ada Sans dan Skylar harusnya masih fine, masih aman. Karena untuk ngomongin defense, untuk ngomongin bagaimana cara mereka menghentikan Lord, mereka ada jawabannya. Tapi belum ada jawaban yang pasti kalau Ying tiba-tiba flicker ke dalam dengan menggunakan Stormbind. Kalau Ying yang buka berarti ya itu yang bahaya. Oke, Sas jadi target utama untuk Miss Cable. Tapi tidak ada taunt dari Keyboy dengan Unbreakable. Jadi membuat seorang Fanny bisa lolos lagi mundur ke arah belakang. Meanwhile ini adalah kesempatan Luffy untuk bisa membuat crowd control yang luar biasa di arah bottom lane. Karena kita ngomongin udah menit ke atas 12, udah masuk ke 13. Luffy tanpa following up damage mereka mundur ke arah belakang. Avatar Guardian itu dia momentum yang sebenarnya bagus. Tapi tidak ada yang
bisa didapatkan karena pada lepas semua. Sedangkan di arah top lane one by one situation terkait dan juga Han hanya bisa melakukan distraction, mengusir mundur untuk ngamanin poin kill pasti. Agak cukup sulit kali ini. Nafas panjang harus benar-benar kita rasakan. Tapi seenggaknya masih bisa defense. Onyx ID Masih bisa. mereka memukul mundur teman-teman dari Young Galacticos Glorious Pathway. Blink Kairi target utama. Kairi, no way! Kairi ter-take down. Tapi harus masuk kanan dari depan sana. Lihat sekalian Sonic Hot oleh masuk kanan dari Young Galacticos. Luffy bermain dengan sangat luar biasa. Melakukan distraction di depan sana agar tidak ada yang bisa melakukan diving terhadap Skylar dan juga Sans. Ini dia 2 poin utama yang dibilang Profesor KB. Selama masih ada dua, harusnya mereka masih bisa melakukan defensive moment. Lihat fokus ke arah PES. Tapi nampaknya masih ada Han masih sabar. Tapi ternyata terlalu banyak minion yang masuk. Membuat para pasukan dari tim Yangon Galacticos menumbangkan Skylar ini bencana. Yangon Galacticos